keberhasilan itu ada bandingannya. Kita ini dalam era reformasi, di dalam era global, reformasi ekonomi dan politik sekaligus. Kalau mau bandingannya, Uni Soviet itu glasnost perestroika, reformasi politik ekonomi, hasilnya bubar. Yugoslavia bubar. Kita ternyata masih utuh. Bahkan Aceh yang bergejolak itu sudah bisa diatasi. Itu bagian dari prestasi pemerintah. Bisa kira ya. Itu keberhasilan bersama-sama lah. Kalau saya mengatakan keberhasilan. Ya, lalu bagaimana dengan nilai investasi kita yang masih minim, kemudian lapangan kerja yang masih terbatas? Ya, itu tidak bisa dihindari. Karena kita berada di dalam tikungan sejarah yang kemudian semuanya berubah. Sistem presidensial itu mestinya presiden itu kan boleh begini, boleh begitu. Realitas politik, ya partai presiden di parlemen kecil. Maka harus memperhatikan revolusi di parlemen. Kinerja kabinet bagaimana Anda melihatnya? Menurut saya ya belum terlalu memuaskan. Artinya? Belum optimal. Tapi saya bisa memahami. Skala ukur optimal atau maksimal seperti apa, Prof? Ya, target-target yang ditetapkan bisa terpenuhi. Dengan setengah periode atau 2,5 tahun masa pemerintahan ini, apakah bisa dicapai untuk mencapai target nanti di sisa waktu pemerintahan ini? Tinggal paradigmanya. Berubah paradigma sangat sulit. Ya, betul. Kalau menurut saya, 5 tahun ini tidak akan banyak yang dicapai. Oleh karena itu, 5 tahun ini sesungguhnya adalah fondasi ya dari sistem baru. Ya, fondasi. Oleh karena itu, sistem yang harus artinya 5 tahun pertama ini menciptakan fondasi, meletakkan dasar fondasi. Artinya dengan kata lain, pemerintah SBJK harus melanjutkan program-programnya di next election. Ya, siapapun orangnya yang nanti. Oke, Pak Burnap, banyak hal yang secara strategis mestinya dilakukan sekarang, bukan untuk 2009, tapi untuk pasca itu. Satu contoh namanya BUMN ya. Satu lagi Pak BUMN. Ya, saya melihat namanya PTPN, tes ya. Kontribusi tes Indonesia di dunia itu 52%. Tapi harga tes Indonesia itu paling rendah, jauh dibanding tes Sri Lanka yang lagi perang. Kenapa? Karena PTPN ini sekarang konsentrasinya pada menyetorkan untuk APBN. Mestinya sekarang itu replanting, nanam kembali yang akan dinikmati pada 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Kalau pola ini diteruskan, maka 2025 tes Indonesia itu sudah habis pasaran dunia. Ya. Nah, sekarang hampir semua BUMN pikirannya itu pada store. Perbandingan perbankan semuanya. Kita sudah membaca di koran. Bank Mandiri lebih besar dari kayak 256 sekian hanya membuat keuntungan 1, sekian. Padahal Bank Mandiri yang hanya punya nilai 125 sekian membuat keuntungan 4, sekian triliun. Jadi coba Bank Mandiri karena orientasinya berpihak kepada pengusaha menengah kecil, justru ternyata menguntungkan daripada bank yang kalau melihat konsistensi. Hitungan saya ya, itu percepatan itu baru akan pada tahun akhir. Bukannya nanti mulai sibuk kampanye, Bro? Iya, meskipun tidak kampanye sekalipun. Itu pada tahun-tahun akhir, begitu ya. Memang harus ada yang dirubah paradigma. Sekarang itu semua orang berpikir 2009. Iya. Padahal 2009 nggak banyak hal perubahan. Bukan bagian dari acang-acang politik 2009 nanti. Ya, itulah pada umumnya kita berpikir itu pendek seperti itu. Mestinya kita berpikir 2030, 2050, 2100. Sehingga dengan demikian kita menatap periode pendek itu dengan masalah rutin-rutin aja, tidak sampai kehabisan nafas. Nah sekarang terlalu banyak orang nengok 2009 itu untuk mencapai ke situ, bukan sebagai proses untuk periode pertama sistem presidensial gitu. Ini persoalannya. Jadi sekarang saya bisa memberi nilai 6, tapi bisa aja pada tahun ke-4 itu sudah bisa menjadi 7, bisa menjadi 8, itu bergantung pada perkembangan yang akan terjadi.